Kekuasaan ini lantas diturunkan pada putra sulungnya, Rakrian Kamuninggading, 913. Rakrian Kamuningggading menguasai Sunda Galuh hanya 3 tahun, sebab kemudian direbut oleh adiknya, Rakrian Jayagiri, 916. Rakrian Jayagiri berkuasa selama 28 tahun, kemudian diwariskan kepada menantunya, Rakrian Watuagung, tahun 942. Melanjutkan dendam orang tuanya, Rakrian Watuagung direbut kekuasaannya oleh keponakannya, Putra Kamuninggading, Sang Limbur Kancana, 954–964. Dari Limbur Kancana, kekuasaan Sunda Galuh diwariskan oleh putra sulungnya, Rakrian Sunda Sambawa, 964–973. Karena tidak mempunyai putra dari Sunda Sambawa, kekuasaan tersebut jatuh ke adik iparnya, Rakrian Jayagiri, 973–989. Rakrian Jayagiri mewariskan kekuasaannya ke putranya, Rakrian Gendang, 989–1012, dilanjutkan oleh cucunya, Prabu Dewa Sanghyang, tahun 1012 sampai tahun 1019. Dari Dewa Sanghyang, kekuasaan diwariskan kepada putranya, lalu ke cucunya yang membuat prasasti Cibadak, Srijaya Bupati, tahun 1030 sampai tahun 1042. Srijaya Bupati adalah menantu dari Dharmawangsa Teguh dari Jawa Timur, mertua Raja Erlangga tahun 1019 sampai tahun 1042. Dari Srijaya Bupati, kekuasaan diwariskan kepada putranya, Dharmaraja tahun 1042 sampai tahun 1064, lalu ke cucu menantunya, Prabu Langlangbumi, tahun 1064 sampai tahun 1154. Prabu Langlangbumi dilanjutkan oleh putranya, Rakrian Jayagiri, tahun 1154 sampai tahun 1156, lantas oleh cucunya, Prabu Darmakusuma, tahun 1156 sampai tahun 1175. Dari Prabu Darmakusuma, kekuasaan Sunda Galuh diwariskan kepada putranya, Prabu Guru Dharma Siksa, yang memerintah selama 122 tahun, tahun 1175 sampai tahun 1297. Dharma Siksa memimpin Sunda Galuh dari Saunggala selama 12 tahun, tapi kemudian memindahkan pusat pemerintahan kepada Pakuan Pajajaran, kembali lagi ke tempat awal moyangnya Tarusbawa, memimpin kerajaan Sunda. Sepeninggal Dharma Siksa, kekuasaan Sunda Galuh turun ke putranya yang terbesar, Rakrian Saunggala, Prabu Raga Suci, yang berkuasa selama 6 tahun, tahun 1297 sampai tahun 1303. Prabu Raga Suci kemudian diganti oleh putranya, Prabu Citraganda, yang berkuasa selama 8 tahun, tahun 1303 sampai tahun 1311, kemudian oleh keturunannya lagi, Prabu Linggadewata, tahun 1311 sampai tahun 1333. Karena hanya mempunyai anak perempuan, Linggadewata menurunkan kekuasaannya ke menantunya, Prabu Ajiguna Linggawi Sesa, tahun 1333 sampai tahun 1340, kemudian ke Prabu Raga Mulya Luhur Prabawa, tahun 1340 sampai tahun 1350. Dari Prabu Raga Mulya, kekuasaan diwariskan ke putranya, Prabu Maharaja Linggabuanawi Sesa, tahun 1350 sampai tahun 1357, yang di ujung kekuasaannya gugur di Bubat, Baca Perang Bubat. Karena saat kejadian di Bubat, putranya Niskalawastu Kancana masih kecil, kekuasaan Sunda sementara dipegang oleh Patih Mangkubumi Sang Prabu Bunisora, tahun 1357 sampai tahun 1371. Prasasti Kawali di Kabuyutan Astana Gede, Kawali, Ciamis. Sapeninggal Prabu Bunisora, kekuasaan kembali lagi ke putra Linggabuana, Niskalawastu Kancana,
yang kemudian memimpin selama 104 tahun, tahun 1371 sampai tahun 1475. Dari istri pertama, Nyai Ratna Sarkati, ia mempunyai putera Sang Haliwungan, Prabu Susuk Tunggal, yang diberi kekuasaan bawahan di daerah sebelah barat Citarum, daerah asal Sunda. Prabu Susuk Tunggal yang berkuasa dari Pakuan Pajajaran, membangun pusat pemerintahan ini dengan mendirikan Keraton Sri Bimapunta Narayana Madura Suradipati. Pemerintahannya terbilang lama tahun 1382 sampai tahun 1482, sebab sudah dimulai saat ayahnya masih berkuasa di daerah timur. Dari Nyai Ratna Mayangsari, istrinya yang kedua, ia mempunyai putra Ningrat Kancana, Prabu Dewaniskala, yang meneruskan kekuasaan ayahnya di daerah Galuh, tahun 1475 sampai tahun 1482. Susuk Tunggal dan Ningrat Kancana menyatukan ahli warisnya dengan menikahkan Jayadewata, putra Ningrat Kancana, dengan Ambedkasi, putra Susuk Tunggal. Tahun 1482, kekuasaan Sunda dan Galuh disatukan lagi oleh Jayadewata, yang bergelar Sri Baduga Maharaja. Sampai ninggal Jayadewata, kekuasaan Sunda Galuh turun ke putranya, Prabu Surawisesa, tahun 1521 sampai tahun 1535, kemudian Prabu Dewata Buanawisesa, tahun 1535 sampai tahun 1543, Prabu Sakti, tahun 1543 sampai tahun 1551, Prabu Nilakendra, tahun 1551 sampai tahun 1567, serta Prabu Ragamulya atau Prabu Surya Kancana, tahun 1567 sampai tahun 1579. Prabu Surya Kancana ini merupakan pemimpin kerajaan Sunda Galuh yang terakhir, sebab setelah beberapa kali diserang oleh pasukan Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten, kerajaan Sunda lainnya, di tahun 1579, yang mengalibatkan kekuasaan Prabu Surya Kancana dan kerajaan Pajajaran runtuh. Sebelum kerajaan Pajajaran runtuh, Prabu Surya Kancana memerintahkan keempat patihnya untuk membawa mahkota kerajaan beserta anggota kerajaan ke Sumedang Larang yang sama-sama merupakan keturunan kerajaan Sunda untuk meneruskan pemerintahan. Kerajaan Sumedang Larang berasal dari pecahan kerajaan Sunda Galuh yang beragama Hindu, yang didirikan oleh Prabu Gesan Ulun Aji Putih atas perintah Prabu Suryadewata sebelum Keraton Galuh dipindahkan ke Pajajaran, Bogor. Seiring dengan perubahan zaman dan kepemimpinan, nama Sumedang mengalami beberapa perubahan. Yang pertama yaitu Kerajaan Tembong Agung yang berlokasi di Desa Cipaku Kecamatan Dharmaraja. Tembong artinya nampak dan agung artinya luhur, memperlihatkan keagungan yang maha kuasa, dipimpin oleh Prabu Guru Aji Putih pada abad ke-12. Prabu Guru Aji Putih memiliki putra yang bernama Prabu Tajimalela dan kemudian pada masa zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi Himbar Buana, yang berarti menerangi alam. Prabu Tajimalela pernah berkata, "Insun medal, insun madangan." Artinya aku dilahirkan, aku menerangi. Kata Sumedang diambil dari kata Insun Madangan yang berubah pengucapannya menjadi Sun Madang yang selanjutnya menjadi Sumedang. Ada juga yang berpendapat berasal dari kata Insun Medal yang berubah pengucapannya menjadi Sumedang dan Larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya. Pemerintahan berdaulat Prabu Agung Resi Cakrabuana, 950 m. Prabu Agung Resi Cakrabuana atau lebih dikenal Prabu Tajimalela dianggap sebagai pokok berdirinya Kerajaan Sumedang. Pada awal berdiri bernama Kerajaan Tembong Agung dengan ibu kota di Leuwihideng, sekarang Kecamatan Dharmaraja. Beliau punya 3 putra yaitu Prabu Lembu Agung, Prabu Gajah Agung, dan Sunan Gesan Ulun. Berdasarkan layang Dharmaraja, Prabu Tajimalela memberi perintah kepada kedua putranya, Prabu Lembu Agung dan Prabu Gajah Agung, yang satu menjadi raja dan yang lain menjadi wakilnya, patih.
Tapi keduanya tidak bersedia menjadi raja. Oleh karena itu, Prabu Tajimalela memberi ujian kepada kedua putranya jika kalah harus menjadi raja. Kedua putranya diperintahkan pergi ke Gunung Nurmala, sekarang Gunung Sangkanjaya. Keduanya diberi perintah harus menjaga sebilah pedang dan kelapa muda, Duwegan, Degan. Tetapi, Prabu Gajah Agung karena sangat kehausan beliau membelah dan meminum air kelapa muda tersebut sehingga beliau dinyatakan kalah dan harus menjadi raja kerajaan Sumedang Larang tetapi wilayah ibu kota harus mencari sendiri. Sedangkan Prabu Lembu Agung tetap di Leuwihideng, menjadi raja sementara yang biasa disebut juga Prabu Lembu Peteng Aji untuk sekedar memenuhi wasiat Prabu Tajimalela. Setelah itu kerajaan Sumedang Larang diserahkan kepada Prabu Gajah Agung dan Prabu Lembu Agung menjadi resi. Prabu Lembu Agung dan pera keturunannya tetap berada di Dharmaraja. Sedangkan Sunan Gesan Ulun dan keturunannya tersebar di Limbangan, Karawang, dan Brebes. Setelah Prabu Gajah Agung menjadi raja maka kerajaan dipindahkan ke Ciguling. Ia dimakamkan di Cicanting Kecamatan Dharmaraja. Ia mempunyai dua orang putra, pertama Ratu istri Raja Mantri, menikah dengan Prabu Siliwangi dan mengikuti suaminya pindah ke Pakuan Pajajaran. Kedua Sunan Guling, yang melanjutkan menjadi raja di kerajaan Sumedang Larang. Setelah Sunan Guling meninggal kemudian dilanjutkan oleh putra tunggalnya yaitu Sunan Tuakan. Setelah itu kerajaan dipimpin oleh putrinya yaitu Nyi Mas Ratu Patuakan. Nyi Mas Ratu Patuakan mempunyai suami yaitu Sunan Korenda, putra Sunan Parung, cucu Prabu Siliwangi, Prabu Ratu Dewata. Nyi Mas Ratu Patuakan mempunyai seorang putri bernama Nyi Mas Ratu Inten Dewata, tahun 1530 sampai tahun 1578, yang setelah ia meninggal menggantikannya menjadi ratu dengan gelar Ratu Pucuk Umun. Ratu Pucuk Umun menikah dengan Pangeran Kusumahdinata, putra Pangeran Pamalekaran, Dipati Teterung, putra Arya Damar Sultan Palembang keturunan Majapahit. Ibunya Ratu Matasari, Nyi Mas Ranggawulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Pangeran Kusumahdinata lebih dikenal dengan julukan Pangeran Santri karena asalnya yang dari pesantren dan perilakunya yang sangat alim. Dengan pernikahan tersebut berakhirlah masa kerajaan Hindu di Sumedang Larang. Sejak itulah mulai menyebarnya agama Islam di wilayah Sumedang Larang. Walaupun pada waktu itu tempat penobatan raja direbut oleh pasukan Banten, Watyabala Banten, tetapi mahkota kerajaan terselamatkan. Dengan diberikannya mahkota tersebut kepada Prabu Gesan Ulun, maka dapat dianggap bahwa kerajaan Pajajaran Galuh Pakuan menjadi bagian kerajaan Sumedang Larang, sehingga wilayah kerajaan Sumedang Larang menjadi luas. Batas wilayah baratnya Sungai Cisadane, batas wilayah timurnya Sungai Cipamali kecuali Cirebon dan Jayakarta, batas sebelah utaranya Laut Jawa, dan batas sebelah selatannya Samudera Hindia. Secara politik kerajaan Sumedang Larang didesak oleh tiga musuh, yaitu kerajaan Banten yang merasa terhina dan tidak menerima dengan pengangkatan Prabu Gesan Ulun sebagai pengganti Prabu Siliwangi, pasukan VOC di Jayakarta yang selalu mengganggu rakyat, dan Kesultanan Cirebon yang ditakutkan bergabung dengan Kesultanan